Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Salam Pamuji Rahayu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat. Hal yang paling menyakitkan adalah ketika kita tidak dikasihi. Manusia yang tidak pernah mendapatkan kasih tidak akan pernah mampu membagikan kasih itu kepada orang lain. Seperti seorang anak yang tidak mungkin membagikan sesuatu yang tidak mereka miliki. Hal ini sama persis dalam contoh. Bagaimana mungkin kita bisa menceritakan bagaimana rasanya makan nasi uduk lengkap dengan ingkungnya jika kita tidak pernah memakannya? Demikianlah dengan kasih. Bagaimana mungkin kita mampu mengasihi jika kita tidak pernah merasakan kasih? Saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak, meskipun tidak semua orang mengalaminya,
tetapi kebanyakan orang pernah merasakan kasih. Kapankah itu? Kapan kita merasakan kasih? Setiap orang seharusnya tidak melupakannya. Begini, bukankah dalam sejarah hidup kita merasakan kasih orang tua? Sejak menjadi janin, bayangkan apa yang terjadi jika ibu tidak mengasihi kita. Ketika dilahirkan dan sakit, siapakah yang begitu mengkhawatirkan kita? Saat tertatih berjalan, sedang belajar jalan, lalu terjatuh, siapakah yang segera menolong dan menghibur kita? Jika kita pandai memakai baju, membuat masakan, makan menggunakan piring dan peralatannya, siapakah guru kita? Dari semua pernyataan di atas, jawabnya hanya satu: orang tua kita. Tapi Pak, mungkin ada yang protes. Saya dibesarkan oleh simbah saya, tante saya, bude saya, dan lain sebagainya. Ya, benar. Sejarah kehidupan manusia tidaklah sama. Tetapi bukankah mereka yang kita sebutkan bude, tante, simbah tadi merupakan orang tua kita? Intinya saudaraku, sesungguhnya setiap orang pernah merasakan kasih dalam keluarga. Untuk itu mestinya kita senantiasa bersyukur, karena keluarga yang penuh kasih itu kita menjadi tahu bagaimana mengasihi, ya karena keluarga. Pada saat itu jangan berhenti untuk memancarkan kasih. Lagi pula, sebelum sistem kasih keluarga itu ada, kasih sejati Tuhan telah ada untuk kita, untuk dunia. Mestinya dunia bersyukur saudaraku, karena kasih terbesar Tuhan tercurah atasnya. Sejak bumi diciptakan dalam cinta. Ya kalau tidak diciptakan dalam cinta atau kasih, ya mesti bikinnya asal-asalan. Tapi di Kejadian 1 disebutkan bahwa bumi diciptakan sempurna, semuanya indah. Semuanya itu karena dibuat dalam cinta, dalam kasih. Lebih-lebih saudaraku, bagi orang percaya, kasih Tuhan sungguh luar biasa. Kasihnya mendasari kasih relasi keluarga. Kasih Tuhan itu membentuk karakter saudaraku. Dan kasih Tuhan itu membentuk identitas saudaraku, terutama bagi Anda dan saya sebagai orang beriman. Yang semula disebut hamba, kini sahabat. Nah, dulu karakternya hamba, kini karakternya sahabat. Dulu identitasnya hamba, kini identitasnya sahabat. Baik, mari kita perhatikan ayat 15. Dinyatakan di sana begini: Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudaraku, kita mengerti dengan jelas bahwa identitas sebagai hamba begitu berbeda dengan identitas sebagai sahabat. Karakter sebagai hamba begitu berbeda dengan karakter sebagai sahabat. Hamba itu hidup dalam ikatan yang memenjarakan. Apa yang dilakukan terbatas.
Karakter hamba itu juga karakter yang hanya bisa melakukan sesuatu ketika disuruh, tidak bebas melakukan apa-apa sendiri. Berbeda dengan sahabat. Jelas dikatakan tadi di sana, Tuhan menganggap kita sebagai sahabat. Identitas sebagai sahabat, berkarakter sebagai sahabat. Tuhan jelas menyatakan, segala sesuatu yang telah terdengar dari Bapa telah diberitahukan kepada kita. Nah, ini yang membedakan mana hamba, mana sahabat. Jelas Tuhan dikatakan segala sesuatu yang telah didengar dari Bapa diberitahukan kepada kita. Apakah itu? Yang dimaksud adalah tujuan Kristus datang di dunia ini, di mana Kristus mendapatkan tugas memberikan pemulihan relasi antara Bapa dengan manusia yang dulu sempat terputus karena dosa manusia. Karya Kristus di kayu salib adalah puncak kasih Tuhan menyelamatkan kita dari dosa. Maka juga dinyatakan dalam ayat yang kita baca tadi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang merelakan nyawanya untuk siapa? Hambanya? Tidak, untuk sahabatnya. Tuhan Yesus merelakan nyawanya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita. Kita telah mendapatkan kasih itu. Maka sudah sewajarnya kita pun dipanggil untuk memancarkan kasih itu kepada orang lain. Dimulai dari keluarga kita. Ingat, saudara, jika kita mengasihi orang lain, bukan alasan agar kita ganti dikasihi. Saya mengasihi orang lain, biar nanti orang lain mengasihi saya. Itu yang sering saya sebut seperti jual beli. Ada uang, ada barang. Tidak. Melainkan jika kita mengasihi orang lain adalah alasan karena Tuhan telah mengasihi kita. Karena kita telah dikasihi Tuhan terlebih dahulu, sehingga kita mengasihi orang lain. Bulan keluarga akan segera berakhir di bulan Oktober ini. Mari kita rapatkan kasih kita. Seperti kata Tuhan, kasihilah seorang akan yang lain, dan mulailah dari keluarga. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih dan setia, kami bersyukur penyertaan-Mu ada bersama dengan kami saat ini. Masih di bulan keluarga, bulan Oktober, kami menggumuli tentang cinta kasih Tuhan yang kami pancarkan dalam keluarga kami. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu yang hadir dalam kehidupan kami itu menyucikan kami, sehingga kami meskipun tertatih-tatih kesulitan untuk mengasihi, tetapi karena pertolongan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan mengasihi orang lain yang kami mulai dari keluarga kami. Bapa, kami juga berdoa masih di masa pandemi, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, menuntun kami semakin kuat, dan hingga saatnya nanti pandemi berakhir, kami dimampukan kembali melakukan perjumpaan dalam peribadatan seperti dulu sebelum pandemi, bahkan lebih baik lagi. Kami yakin Tuhan menolong kami. Ya
Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, terutama yang sakit di rumah sakit, yang akan segera operasi, yang patah tulang, yang sudah pulang dari rumah sakit, masa penyembuhan di rumah. Tuhan sempurnakan di dalam nama kudus-Mu, saudara kami disembuhkan. Terima kasih ya Bapa, Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian, saudaraku, Bapak, Ibu, dan anak-anak, renungan sederhana hari ini tentang kasih yang harus kita lakukan pada orang lain. Ingat bahwa kasih tidak hanya menghilangkan banyak dosa, tetapi kasih juga menghilangkan banyak luka. Amin. Salam Kalujengan.